Hai hai, apa kabar Anda hari ini? Safety, yes yes yes. Accident, no no no. Saya selalu doakan Anda, mudah-mudahan setiap langkah dan aktivitas Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sukses, selalu strong dalam menjalani pekerjaan Anda. Kita ketemu di bab yang ketiga. Ini adalah bab paling inti dari program training safety operational forklift, dan saya jamin isinya daging semua. Kenapa? Karena yang akan kita bahas adalah mulai dari apa sih tugas dari seorang operator forklift, kemudian safety operational forklift, APD yang dipakai apa saja, cara naik dan turun, pre-check operasional, kemudian penyebab dan penanggulangan kecelakaan, serta general safety masing-masing unit yang akan kita bahas. Yuk, check it out video yang pertama. Tugas dan tanggung jawab seorang operator pesawat angkat-angkut di sebuah industri. Nah, saya udah bahas di bab-bab sebelumnya tentang landasan hukum yang mendasari training safety operational forklift. Pada tanggal 12 Juni tahun 2020, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mengeluarkan Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2020 tentang pesawat angkat-angkut, yang sebelumnya mungkin Permenaker ada nomor 5 tahun 1985 yang mengatur tentang operasional pesawat angkat-angkut. Itu sudah tidak berlaku lagi, dan berlaku adalah Permenaker yang terbaru ini. Di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020 minimal ada 5 tugas seorang operator pesawat angkat-angkut. Tugas yang pertama adalah melakukan pengecekan forklift, alat pengaman, dan perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian dimulai. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengoperasian aman pesawat angkat-angkut termasuk forklift dan tidak meninggalkan pesawat atau mesin pada saat mesin sedang dinyalakan atau sedang beroperasi atau dihidupkan. Yang ketiga, menghentikan dan segera melaporkan kepada atasan, kepada pimpinan, kepada manajer, kepada supervisor jika menemukan kelainan-kelainan pada forklift yang sedang digunakan. Yang keempat, mematuhi peraturan keselamatan kerja dan pengoperasian forklift. Yang dianjurkan salah satunya ada syarat-syarat pengoperasian forklift. Dan yang kelima, menggunakan alat pelindung diri atau APD serta mengisi buku kerja atau buku laporan harian pengoperasian forklift setiap hari dan dilaporkan ke atasannya masing-masing. Itulah 5 tugas operator pesawat angkat-angkut menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020. Kita akan lanjutkan. Sebelum bekerja mengoperasikan forklift, maka perlengkapan apa yang harus dipakai oleh seorang operator forklift? Definisi alat pelindung diri atau disingkat APD ini adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang atau pekerja yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Nah, dalam Permenaker tersebut tentang APD atau alat pelindung diri, minimal ada 9 jenis APD yang harus digunakan oleh pekerja ketika sedang melakukan aktivitas pekerjaannya. Yang pertama adalah alat pelindung kepala, atau mungkin kita umumnya generalnya adalah memakai helm. Itu salah satunya. Yang kedua, alat pelindung muka dan alat pelindung mata. Kalau alat pelindung mata mungkin kacamata, alat pelindung muka sekarang kita zaman COVID ada atau menggunakan face shield gitu ya, atau pada saat pekerjaan mengelas itu kan menggunakan face shield supaya percikan-percikan las itu tidak kena muka. Kemudian yang ketiga, alat pelindung telinga, atau mungkin kita sering pakai yang kecil, air plug atau air move yang gede. Nah, itu tuh wajib dipakai. Kemudian yang keempat, alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya atau masker. Bisa masker yang gede, bisa masker juga mungkin hanya yang kain itu ya.
Kemudian yang kelima, alat pelindung tangan atau sarung tangan. Sarung tangan macam-macam teman-teman, ada sarung tangan biasa, sarung tangan kain, sarung tangan karet, sarung tangan yang anti api gitu ya, tergantung dari pekerjaan yang dikerjakan oleh si pekerja tersebut. Kemudian yang keenam, alat pelindung kaki atau sepatu safety yang memiliki standar. Kemudian yang ketujuh, pakaian pelindung, misalnya baju anti panas yang bekerja di ruangan khusus yang panas gitu ya. Kemudian baju anti dingin, misalnya baju yang untuk pekerja operator forklift yang operasionalnya di bawah 0 derajat ya. Kemudian yang kedelapan, alat pelindung jatuh perorangan. Nah, ini biasanya digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas ketinggian, namanya body harness yang diikatkan di badan ini ya. Atau mungkin juga operator pesawat angkat-angkut seperti scissor lift dan main lift itu perlu pakai body harness ya. Nah, yang kesembilan atau yang terakhir adalah pelampung. Nah, ini khusus bagi para pekerja yang bekerja di atas permukaan air atau di dalam air. Nah, rata-rata apa saja yang harus dipakai oleh seorang operator forklift? Nah, yuk kita cek mulai dari atas. Yang pertama adalah helm ya. Kemudian air plug kalau misalnya ruangannya itu di atas 85 desibel, maka diwajibkan seseorang pekerja harus memakai penutup telinga ya. Kemudian kacamata safety goggles kalau beberapa part yang diproduksi itu ada percikan-percikan. Kemudian masker, sekarang masker wajib ya setiap pekerja, tidak tergantung dari pekerjaannya. Kemudian turun ke bawah mungkin sarung tangan ya. Kemudian badan biasanya pakai rompi orange supaya kelihatan dari jauh ya. Kalau tadi kan badan ada body harness untuk naik, tapi kemudian turun ke bawah ya, body harness sudah, rompi orange, langsung ke sepatu safety. Nah, sepatu safety ini yang depannya biasanya ada besinya. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena barang-barang yang dihandle oleh seorang operator forklift itu adalah barang-barang berat. Jadi ketika ada barang tertimpa kena kaki, itu kaki bisa aman. Guys, itulah beberapa alat pelindung diri yang wajib oleh Anda seorang operator forklift sebelum mengoperasikan forklift harus dipakai.